Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia rasanya bisa menemani anak-anak yang hebat, penuh semangat, dan semoga selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari tentang virus. Kalian tahu gambar apa ini? Ini adalah salah satu contoh gambar dari virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang virus, maka terlebih dahulu marilah kita pelajari bagaimana sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 yang menemukan adanya penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau dan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Kemudian 9 tahun berikutnya, pada tahun 1892, ilmuwan bernama Dmitri Ivanovsky dari Rusia menemukan bahwa getah dari daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring khusus bakteri masih bisa menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang sehat. Sehingga Dmitri Ivanovsky pun menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri, di mana bakteri ini yang ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari biasanya. Kemudian pada tahun 1897, Martinus Beijerinck dari Belanda menyimpulkan bahwa patogen atau penyebab penyakit mozaik pada tembakau bukanlah bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Kemudian ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Dan pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika bernama W.M. Stanley berhasil mengkristalkan bakteri peninfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Penemuan W.M. Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus ini termasuk benda mati? Seandainya virus termasuk benda mati, mengapa dapat bereproduksi? Mari kita temukan penjelasan lebih lanjut dalam uraian berikut. Ciri tubuh virus. Yang pertama adalah ukuran tubuh virus. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, yaitu antara 20 nanometer sampai dengan 300 nanometer. 1 nanometer itu sendiri sama dengan 1 per 10 pangkat 6 mm atau 1 per 10 pangkat 9 meter. Jadi 1 meter dibagi menjadi 1 miliar, itulah 1 nanometer. Virus berukuran sangat kecil dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Bentuk virus. Bentuk virus sangat bervariasi, yaitu dari ada yang berbentuk batang, bulat, oval, filamen atau benang, polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Struktur tubuh virus berbeda dengan sel organisme hidup lainnya. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel atau disebut sebagai aseluler karena tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki membran sel, sitoplasma, inti sel, dan juga organel sel lainnya. Selain ukuran tubuhnya sangat kecil, virus memiliki sifat benda mati karena terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Partikel virus lengkap disebut dengan virion. Virus hanya dapat menunjukkan sifat-sifat makhluk hidup, misalnya bereproduksi, bila berada pada sel organisme hidup lainnya. Itulah sebabnya sebagian ahli biologi menyatakan bahwa virus bukanlah merupakan makhluk hidup. Namun, sebagian ahli biologi yang lain menggolongkan bahwa virus sebagai makhluk hidup karena tubuhnya tersusun atas
asam nukleat yang diselubungi oleh protein dan mampu bereproduksi. Ini adalah gambar virus bakteriofag, virus yang menyerang sel bakteri Escherichia coli. Karena bentuknya T, biasa disebut dengan virus T. Virus T atau bakteriofag terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, kemudian bagian leher, dan bagian ekor. Bagian kepala terdiri dari paling luar ini adalah kapsid, kemudian di dalamnya tersusun atas DNA atau materi genetik. Kemudian bagian tengah adalah leher, dan bagian bawah itu adalah ekor, terdiri dari ada selubung ekor dan juga ada serabut ekor. Bagian paling bawah disebut dengan lempeng dasar. Di sana terdapat jarum penusuk. Cara hidup dan reproduksi virus. Cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok. Karena virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme lain, organisme tertentu yang cocok, maka virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpangi mati, maka virus pun akan ikut mati. Dan sel hidup yang ditumpangi disebut sebagai sel inang. Sel inang ini ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Penularan virus secara langsung bisa melewati udara, darah, air, dan juga lendir. Sedangkan penularan virus secara tidak langsung bisa melalui vektor atau perantara. Contohnya adalah flavivirus dan tagovirus. Reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Ada 5 tahap reproduksi virus. Yang pertama adalah absorpsi. Kemudian yang kedua, penetrasi sel inang. Kemudian yang ketiga, sintesis atau eklivase. Yang keempat, pematangan. Dan yang kelima, lisis. Pada tahap absorpsi, virion atau partikel lengkap dari virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekor virus. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Molekul-molekul reseptor untuk setiap jenis virus berbeda, dapat berupa protein untuk picornavirus atau oligosakarida untuk orthomyxovirus dan paramyxovirus. Ada atau tidaknya reseptor menentukan patogenesitas virus atau mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit. Misalnya, virus polio hanya dapat melekat pada sel susunan saraf pusat dan saluran usus primata. Virus HIV berikatan dengan reseptor T atau CD4 pada sel sistem imun. Virus rabies diduga berinteraksi dengan reseptor asetilkolin. Kemudian yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Kemudian tahap yang ketiga adalah sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat, salinan genom, dan protein komponen virus. Kemudian yang keempat adalah tahap pematangan. Pada tahap pematangan, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuk virion-virion baru. Kemudian tahap yang terakhir adalah lisis. Lisis artinya adalah pecahnya dinding sel inang. Fag merupakan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang terbentuk keluar dari sel akan siap menyerang sel inang yang lainnya.
Siklus litik terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta terbentuklah virion-virion baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal, membelah diri. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Bila sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, maka profag dapat diwariskan kepada kedua sel anaknya. Klasifikasi virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus adalah jenis asam nukleat, ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Kemudian kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Lalu kandungan enzim tertentu yang dimiliki, dan sifat imunologik, jenis sel inang atau kesesuaian reseptor, cara penularan secara alamiah, dan simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris yang diakhiri dengan kata virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama adalah peranan virus yang menguntungkan. Dalam teknologi rekayasa genetik atau manipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosine deaminase defisiensi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD atau adenosine deaminase. Dalam teknik terapi gen, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Kemudian peranan lagi adalah dalam pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kemudian virus juga berperan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Bakteriofag misalnya dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Peranan yang lain adalah pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman. Misalnya, bakulovirus. Sejak tahun 1950, bakulovirus digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Dan peranan yang lain adalah untuk membuat perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center atau Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Berikutnya adalah peranan virus yang merugikan. Peranan virus yang merugikan ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus adalah penyakit gondong atau gondongan, herpes, cacar, hepatitis, kemudian influenza, campak atau morbili, AIDS, polio, tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Ada penyakit cikungunya, Ebola,
flu burung, demam berdarah, dan SARS. Tak lupa juga seperti yang sekarang sedang melanda negeri kita, yaitu penyakit COVID-19. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama adalah vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus. Virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Pada tahun 1789, Edward Jenner menemukan vaksin cacar. Vaksin cacar disuntikan ke jaringan bagian kulit atau subkutan. Kemudian pada tahun 1952, Jonas Salk menemukan vaksin polio. Vaksin polio diberikan melalui mulut atau secara oral. Vaksin virus dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada vaksin virus mati dan juga ada vaksin virus hidup yang dilemahkan. Beberapa contoh penyakit yang sudah ditemukan vaksinnya adalah seperti penyakit polio, campak, gondong, rubella, cacar, influenza, dan rabies. Yang kedua adalah interferon. Merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain yang berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon mampu mengatur imunitas humoral dan seluler, serta pertumbuhan sel sehingga dapat digunakan untuk pertahanan pertama terhadap infeksi virus. Interferon diduga merupakan suatu kelompok hormon sitokin yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Pembiakan virus. Virus dikembangbiakan untuk berbagai tujuan dalam penelitian dan percobaan. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. 2. Mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang atau etologi. 3. Mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya. Yang keempat adalah untuk mengetahui kemungkinan penyebarannya. Dan yang terakhir adalah untuk pembuatan vaksin. Virus perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Virus juga hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Pembahasan terakhir adalah mengenai viroid dan prion. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Viroid biasanya menginfeksi tanaman. Yang terakhir adalah prion. Prion lebih sederhana dari viroid, merupakan protein, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion, dan menyebabkan penyakit degeneratif otak. Demikian pembahasan tentang virus, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.